Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini masih tentang biografi, namun dengan pembahasan yang berbeda dari video yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang pengungkapan kembali keteladanan tokoh dalam teks biografi. Yuk kita mulai dari pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Nah adik-adik, secara umum teks biografi itu dikembangkan dengan pola narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif dan naratif itu memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat, yaitu satu kalimat utama saja, tetapi juga bisa terdapat pada keseluruhan paragraf atau beberapa kalimat. Nah adik-adik, oleh karena itu untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, adik-adik harus memahami isi teks tersebut. Kemudian adik-adik dapat menentukan pokok-pokok isi paragraf. Nah, pokok-pokok isi teks itu dapat ditentukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, pokok-pokok isi tersebut akan menjadi pokok informasi dalam sebuah biografi. Selanjutnya, pola penyajian karakter unggul tokoh. Nah, adik-adik, pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi itu dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Nah, pola penyajian dengan cara langsung yaitu penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Kalau pola penyajian dengan cara tidak langsung dapat disampaikan melalui dialog tokoh, tindakan tokoh, dan penuturan tokoh lain. Oke, selanjutnya penyampaian kembali karakter unggul tokoh melalui teks eksposisi. Nah, adik-adik, setiap tokoh dalam biografi itu memiliki karakter unggul yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Keunggulan dan kekurangan karakter tokoh dalam biografi itu harus dianalisis dan ditentukan. Karakter positifnya berupa kemampuan atau keahlian yang dimiliki, prestasi, dan sikap baiknya. Sementara itu, kekurangan tokoh dapat digunakan sebagai perbaikan diri. Selanjutnya, karakter unggul tokoh tersebut dapat disampaikan kembali dalam bentuk teks eksposisi. Nah, itu tadi pembahasan tentang pengungkapan kembali keteladanan tokoh dalam teks biografi, yang endingnya nanti ditulis melalui teks eksposisi. Baik, selanjutnya pertanyaan dan jawaban yang sering muncul di materi teks biografi. Contoh pertanyaan yang pertama. Pola pengembangan apa yang digunakan dalam teks biografi? Nah, adik-adik, jawaban dari contoh pertanyaan ini kalian simak secara seksama. Teks biografi dikembangkan dengan pola narasi yang dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Itu tadi jawabannya. Kita lanjut ke contoh pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara mengetahui pokok-pokok informasi dalam teks biografi? Jawabannya kalian simak secara seksama. Cara mengetahui informasi pokok dalam teks biografi dengan memahami teks tersebut. Kata kuncinya ada di kata memahami isi teks. Contoh pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara meneladani karakter unggul tokoh biografi? Cara meneladani karakter unggul tokoh biografi dengan menganalisis karakter positif berupa kemampuan keahlian yang dimiliki tokoh, prestasi, dan sikap baik tokoh. Sementara itu, kekurangan tokoh dapat digunakan sebagai perbaikan diri. Selain itu, cara meneladani karakter unggul tokoh biografi tersebut dengan menyajikan kembali dalam bentuk teks eksposisi. Nah, itu tadi jawaban dari contoh
contoh pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut lagi contoh pertanyaan yang berikutnya. Nah, adik-adik, di sini ada kutipan teks biografi pemimpin redaksi media Indonesia, dan selanjutnya adik-adik bisa membaca sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Contoh pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana pola penyajian karakter unggul tokoh dalam kutipan teks biografi tersebut? Jawabannya, pola penyajian karakter unggul tokoh dalam kutipan teks biografi tersebut disampaikan dengan cara langsung oleh tokoh lain. Karakter unggul tokoh Ashadi Siregar disampaikan langsung oleh Saur Huta Barat dan Rizal Malarangeng. Nah, itu tadi jawabannya. Kita lanjut ke contoh pertanyaan yang berikutnya. Sajikan kembali isi kutipan teks biografi tersebut dalam teks eksposisi. Nah, jawabannya kalian simak secara baik-baik. Ashadi Siregar termasuk salah satu tokoh sastra sekaligus dosen yang terlihat apa adanya. Ashadi dikenal keras memegang teguh pendirian dan disiplin dalam dunia pendidikan. Ashadi memiliki kemampuan mendengarkan masukan dari orang yang lebih muda. Ashadi memegang teguh pemikiran akal sehat dalam perkembangan jurnalistik di Indonesia. Nah, itu tadi jawaban dari contoh pertanyaan yang nomor 5. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang keteladanan tokoh biografi. Semoga kita selalu diberi sehat dan panjang umur. Adik-adik bisa menulis pertanyaan di kolom komentar ya. Saya tunggu. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.